Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan mentimun di depan teras. Jawablah, makan mentimun di depan teras. Suara penonton kurang keras. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahibul Mukhtaramin, para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abah Kiai Haji Zainal SPDI, serta Ustadz dan Ustazah dan para dewan juri yang saya taati dan saya takzimi, dan yang saya cintai dan saya banggakan, santriwan yang ganteng rupawan dan santriwati yang cantiknya bukan main. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat meriahkan bulan Ramadan ini dengan acara festival lomba kultum santri. Kedua kalinya, marilah kita salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, establishment leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Dukhrina wa Mustafa wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum saya yang berjudul Amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk sosial pasti memiliki keinginan ingin disukai dan dicintai. Karena jika kita sudah dicintai dan disukai, segala pekerjaan kita akan terasa lebih mudah. Contoh di lingkungan kita, jika kita ingin menjadi ketua kelas, kita ingin disukai oleh teman kita agar dipilih oleh teman. Jika kita di rumah tangga, kita ingin disukai oleh orang tua kita, entah karena ingin manja atau ingin dinaikkan uang jajannya. Begitupun halnya jika kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi para makhluknya. Karena jika Allah sudah cinta kepada kita, apa yang kita minta akan mudah dikabulkan. Jangankan kita meminta hal-hal yang kecil, jikalau Allah sudah cinta, surga pun akan diberi, baik surga dunia maupun surga akhirat, insyaallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana Allah cinta kepada kita tanpa ada amal yang membuat Allah cinta dan sayang kepada kita? Maka dari itu, marilah kita simak hadis berikut dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ayyu amalin ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Al-jihadu fi sabilillah. Ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, ayyu amalin ahabbu ila Allah? Amal apakah yang paling dicintai Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Qultu thumma ayyu? Lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian amal apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ayyu? Lalu beliau bertanya lagi, lalu amal apa lagi?
al-jihadu fi sabilillah, jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jabarkan tiga hal tersebut secara umum. Yang pertama, salat tepat waktu. Salat adalah tempat kita berkomunikasi dengan Allah dan sebagai jeda di kegiatan kita setiap harinya. Salat juga adalah pengisi power bagi kita, layaknya cas HP yang memberikan energi baru. Tempat kita menggedu keluh kesah dengan banyak berkomunikasi dengan Allah, benih cinta akan tumbuh. Karena ada orang bilang komunikasi adalah penguat hubungan. Salat juga adalah tiang agama kita, agama Islam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, as-salatu imanuddin, faman aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama Islam. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, maka ia telah merobohkan agamanya. Dan adapun tertera dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Dari hadis dan ayat di atas, tentu hendaknya kita merasa takut untuk melalaikan salat, apalagi meninggalkannya. Karena jika kita meninggalkan salat satu kali, kita akan dipenjara di dalam neraka selama 1000 tahun. Na'udzubillah. Amal yang kedua, birrul walidain. Mengapa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amal ini? Karena orang tua telah merawat kita, telah mendidik kita, telah membesarkan kita sehingga kita bisa tumbuh sebesar ini. Dan ridha Allah terdapat pada ridha orang tua. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi wa sukhtul walidain. Ridha Allah terdapat pada ridha orang tua dan murka Allah terdapat pada murka orang tua. Jadi bagaimana kita mendapatkan ridhanya? Dengan cara berbuat baik dan menyenangkan hatinya dengan amal yang kita lakukan. Contohnya dengan mencukupi kebutuhannya dan membuat hatinya senang. Dan yang terpenting, selalu mendoakannya. Amal yang ketiga, jihad di jalan Allah. Kalaulah di zaman dulu orang berjihad dengan mengangkat pedang, mengangkat tombak, meminduk busur panah. Nah, di zaman sekarang ini, dengan apakah kita berjihad di jalan Allah? Jikalau kita mengangkat tombak, meminduk busur panah, siapakah yang akan kita perangi? Namun di era modernisasi ini kita dituntut untuk berjihad, mengembangkan agama Islam dengan ilmu apa saja yang kita bisa, baik teknologi atau lainnya. Apakah di antara sekalian sudah mengetahui bahawa kita saat ini sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena mengapa? Karena kita rela meninggalkan rumah kita rela meninggalkan orang tua kita rela meninggalkan HP kita hanya demi untuk datang ke pondok ini dengan tujuan menuntut ilmu. Karena ada hadis yang mengatakan, man haraja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji, maka ia berjihad di jalan Allah sampai ia kembali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini, marilah kita menggapai cinta Allah dengan 3 perkara tadi. Yang pertama, salat tepat waktu, jangan lalai apalagi meninggalkannya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua dengan membuat hatinya senang, tenang, bahkan bangga. Yang terpenting selalu mendoakannya. Amal yang ketiga, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai santri ini harus semangat dalam belajar agar kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya saya akhiri dengan kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.